Pada dasarnya, Islam telah melarang wanita melakukan tabaruj atau menampakkan perhiasannya. Dengan kata lain, tabaruj adalah hukum lain yang berbeda dengan hukum menutup aurat dan hukum wanita mengenakan kerudung dan jilbab. Walaupun seorang wanita telah menutup aurat dan berbusana syar'i, namun tidak menutup kemungkinan ia melakukan tabaruj. Adapun larangan tabaruj telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat An-Nur ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junah an yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah. Perempuan-perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan kehamilan, yang tidak ingin menikah lagi, tidaklah dosa atas mereka menanggalkan pakaian mereka tanpa bermaksud menampakkan perhiasannya atau tabaruj. Quran Surat An-Nur ayat 60. Ayat ini menunjukkan larangan bagi wanita tua bertabaruj saat mereka dibolehkan melepaskan jilbab atau baju luar yang mereka kenakan. Jika wanita tua dilarang untuk tabaruj, lebih-lebih lagi wanita yang belum tua dan masih mempunyai keinginan untuk menikah. Di dalam kitab Zad Al-Masir disebutkan, tabaruj menurut Abu Ubaidah adalah seorang wanita menampakkan kecantikannya. Sedangkan menurut Al-Zujaj, tabaruj adalah menampakkan perhiasan dan semua hal yang bisa merangsang syahwat laki-laki. Sedangkan sifat-sifat tabaruj di zaman jahiliyah ada 6 pendapat. Pertama, seorang wanita yang keluar dari rumah dan berjalan di antara laki-laki. Pendapat semacam ini dipegang oleh Mujahid. Kedua, wanita yang berjalan berlenggak-lenggok dan penuh gaya serta genit. Ini adalah pendapat Qatadah. Ketiga, wanita yang memakai wewangian. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abi Najih. Keempat, wanita yang mengenakan pakaian yang terbuat dari batu permata, kemudian ia memakainya dan berjalan di tengah jalan. Ini adalah pendapat Al-Kalabi. Kelima, wanita yang mengenakan kerudung namun tidak menutupnya, hingga anting-anting dan kalungnya terlihat. Zat Al-Masir, Juz 6. Di dalam riwayat-riwayat sahih dituturkan perbuatan-perbuatan yang termasuk tabaruj. Di antaranya wanita yang keluar rumah dengan mengenakan wangi-wangian yang menyerbak. Abu Musa Al-Asy'ari menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, siapapun wanita yang memakai wewangian kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium baunya, berarti ia telah melakukan zina. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmizi. Ketahuilah, parfum pria adalah yang tercium baunya dan tidak terlihat warnanya. Sedangkan parfum perempuan adalah yang tampak warnanya dan tidak tercium baunya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Termasuk ke dalam tabaruj, seorang wanita yang mengenakan pakaian tipis dan merangsang. Rasulullah SAW bersabda, dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Asma binti Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah SAW dengan memakai pakaian tipis. Lalu Rasulullah berpaling darinya dan bersabda, hai Asma, sesungguhnya seorang perempuan yang sudah balik tidak boleh terlihat auratnya kecuali ini dan ini. Dan Nabi SAW merujuk ke wajah dan telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 2 golongan dari ahli neraka, aku belum pernah melihatnya, yaitu orang-orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi, mereka memukul manusia dengannya, dan perempuan yang memakai pakaian hampir telanjang dengan menggoyang-goyangkan pinggulnya, berlenggok-lenggok kepalanya seperti punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan memperoleh harumnya. Dan sesungguhnya harumnya surga dapat dicium dari jarak sekian dan sekian atau jarak yang sangat jauh. Hadis sahih riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, Allah telah melaknat perempuan yang memakai cemara
atau rambut palsu, dan perempuan yang minta dipakaikan cemara, dan perempuan yang menato atau mencacah, dan yang minta ditato. Hadis riwayat Bukhari. Larangan tabaruj tidak hanya diadopsi di zaman Rasulullah. Larangan ini secara khusus juga terdapat dalam konstitusi negara khilafah. Ini adalah sebagai bentuk penjagaan negara atas kesucian dan kehormatan kaum wanita muslimah. Namun sayang, tata aturan di zaman sekarang justru merendahkan kaum wanita. Tidak ada pelarangan tabaruj dan bahkan negara memfasilitasi aktivitas tabaruj ini. Kaum wanita dijadikan objek pemuas nafsu dan lumbung uang para kapitalis sebagai target produk kecantikan mereka. Selain itu, kaum perempuan dieksploitasi dan dimanfaatkan sebagai lumbung komersial kapitalis demi menarik pembeli lawan jenis. Demikianlah, pembolehan tabaruj hari ini telah mengubah kecenderungan kaum muslim dari kecenderungan menjaga dan menahan pandangan menjadi kecenderungan memuja hawa nafsu dan hasrat seksual. Mereka juga menyibukkan diri dengan urusan mempercantik diri dan menarik maupun memikat lawan jenisnya. Akhirnya, banyak orang terjatuh pada hubungan-hubungan lawan jenis yang dilarang oleh syariah Islam, seperti pacaran, berkholwat, perselingkuhan, perzinaan, dan lain sebagainya. Sehingga tabaruj mengubah paradigma hubungan laki-laki dan wanita di dalam Islam, yaitu hubungan yang didasarkan pada prinsip ketakwaan menjadi hubungan yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan seksual semata. Tabaruj juga melemahkan kaum muslim dari upaya-upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah atau perjuangan untuk menegakkan kalimatnya. Sungguh, sistem aturan terbaik adalah sistem Islam dalam naungan khilafah yang mampu mewujudkan penjagaan negara atas kesucian dan kehormatan kaum wanita muslimah, serta mewujudkan ketakwaan di tengah-tengah masyarakat. Kalau demikian, masihkah kita berharap pada tata aturan sekarang yang jelas-jelas merendahkan kaum wanita?